saya Cecep Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan alat-alat laboratorium dalam praktikum biologi populasi ikan beserta dengan bahannya. Adapun yang pertama, prosedur operasional baku atau POB, di mana mahasiswa harus membawa surat keterangan dan menyelesaikan administrasi. Lalu selanjutnya jam kerja dimulai pada pukul 08.30 hingga 15.30 WIB. Dan untuk praktikan harus menggunakan jas lab dan alas kaki yang bersih. Setelah selesai, wajib membersihkan dan menyimpan kembali alat yang telah digunakan serta membuang limbah yang telah digunakan. Wajib menjaga kebersihan dan kenyamanan selama laboratorium. Nah, untuk alat yang pertama yang digunakan pada praktikum biologi populasi ikan, yang pertama itu ada mikropipet. Mikropipet ini berfungsi untuk mengambil larutan dengan volume tertentu. Lalu selanjutnya ada timbangan digital yang berfungsi untuk mengukur bobot sampel atau bahan kimia. Cara pemakaiannya, yang pertama tekan on, lalu selanjutnya masukkan bahan yang akan ditimbang, lalu tutup, lalu selanjutnya tunggu sampai angka di layar menjadi stabil. Lalu kemudian angkat dan bersihkan kembali, kalibrasi dengan menekan off, pastikan kembali dalam keadaan bersih dan rapi alat yang telah kita gunakan tadi. Selanjutnya alat yang kedua itu ada vortex. Vortex ini untuk homogenisasi sampel atau larutan. Nah, cara penggunaannya, yang pertama hubungkan ke arus listrik lalu tekan on. Lalu yang kedua, atur kecepatan dengan memutar tombolnya. Yang ketiga, letakkan sampel di piringan pemutar. Lalu selanjutnya yang keempat, setelah penggunaan kembalikan ke tombol posisi off. Lalu selanjutnya terakhir, lepaskan penghubung arus listrik dan pastikan kembali keadaan dalam bersih dan rapi. Lalu selanjutnya ada alat mini inkubator. Alat ini akan mengontrol atau menjaga suhu di dalam inkubator. Cara penggunaannya yaitu dengan hubungkan ke arus listrik, tekan on yang berada di belakang mesin. Lalu nomor 2 selanjutnya atur suhu dan tekan start. Yang ketiga, setelah suhu sesuai yang diinginkan, masukkan sampel ke dalam lubang inkubator. Selanjutnya yang keempat, setelah penggunaan ambil sampel dan mesin. Selanjutnya yang kelima, lepaskan penghubung arus listrik dan pastikan kembali dalam keadaan bersih dan rapi. Alat yang selanjutnya adalah hot plate stirrer yang digunakan untuk mengaduk, mencampur, dan menghomogenkan larutan kimia dengan menggunakan medan magnetik. Adapun cara penggunaannya yaitu yang pertama, hubungkan ke arus listrik. Selanjutnya letakkan gelas kaca di atasnya, lalu putar tombol heat dan atur tingkat pemanasannya. Lalu selanjutnya setelah penggunaan putar tombol heat dan setir ke 0. Lalu yang terakhir, lepaskan penghubung arus listrik, pastikan keadaannya bersih dan rapi lagi. Alat selanjutnya yaitu adalah elektroforesis. Alat ini digunakan untuk memisahkan komponen atau muatan molekul yang bermuatan berdasarkan perbedaan tingkat migrasinya dalam sebuah medan listrik. Nah, cara penggunaan elektroforesis ini, yang pertama, hubungkan ke arus listrik, lalu tekan on. Selanjutnya, yang kedua, buka tutup elektroforesis dan masukkan gel agarose, lalu tuang TAE hingga terendam. Lalu yang ketiga, masukkan sampel ke dalam sumur. Nah, selanjutnya, tutup, atur waktu dan tegangan, kemudian lanjutkan dengan tekan start. Lalu yang terakhir, yang kelima, ambil dan tutup kembali, lepaskan penghubung arus listrik, pastikan keadaan dalam bersih dan rapi lagi. Nah, alat selanjutnya yaitu ada UV fluorescent table. Nah, alat ini merupakan visualisasi DNA maupun RNA pada gel agarose. Adapun cara penggunaannya yaitu yang pertama, hubungkan ke arus listrik, buka kaca penutup, dan letakkan gel agarose di meja UV. Lalu selanjutnya yang kedua, tutup dan tekan tombol on. Nah, selanjutnya yang ketiga, setelah penggunaan UV, kembalikan tombol ke posisi off. Lalu selanjutnya yang keempat, keringkan meja UV dengan tisu ataupun lap. Lalu yang kelima, tutup dan lepaskan penghubung arus listrik, pastikan dalam keadaan bersih dan rapi juga. Nah, selanjutnya ada alat lagi, itu ada namanya microcentrifuge. Nah, alat ini berfungsi untuk mengendapkan, memekatkan, dan memisahkan larutan dengan densitas yang berbeda, yaitu natan dan supernatan. Adapun cara penggunaannya yaitu yang pertama, hubungkan ke arus listrik, tekan on di belakang mesin. Lalu yang kedua, buka tutup mesin dan buka tutup plastik. Lalu yang ketiga, masukkan larutan dalam tiup, lalu letakkan kedua sisi dengan seimbang, lalu tutup.
Lalu yang keempat, putar tombol pengatur kecepatan dan putar tombol pengatur waktu serta tekan untuk menyalakan mesin. Lalu yang terakhir, yang kelima, setelah penggunaan, ambil sampel, lepaskan penghubung arus listrik, pastikan dalam keadaan bersih dan rapi juga. Nah, itu merupakan alat-alat yang sudah dijelaskan cara penggunaannya. Tapi selain itu ada juga alat lainnya yang digunakan di dalam laboratorium. Di antaranya ada tip makropipet, gelas piala, box mikrotip, spatula, mikropestel, terus jadi kolom, ada dry ice, box ice, dan ada cetakan gel. Sedangkan bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu ada TAE yang berfungsi sebagai penyangga karena memiliki kandungan triasetat eta. Lalu yang kedua ada loading loading D ya. Ini fungsinya untuk menambah densitas. Lalu ada DNA leader, ini untuk elektroforesis produk PCR. Selanjutnya ada DDH20, ini untuk mengencerkan primer. Sedangkan primer sendiri berfungsi sebagai membatasi fragmen dari DNA yang akan diamplifikasi. Selanjutnya ada plate, ini merupakan tempat sampel saat proses sequencing. Lalu selanjutnya ada DNA atau RNA shield, ini fungsinya untuk metabarcoding atau mengawetkan sampel. Lalu ada tag PCR, ini untuk PCR. Selanjutnya ada fluorescence, itu mengubah sinar UV. Selanjutnya ada GBT buffer, itu fungsinya untuk membantu proses menghancurkan jaringan dan sel. Selanjutnya ada PROTCA, itu gunanya untuk merusak protein untuk meningkatkan lipid. Selanjutnya ada etanol absolut, itu digunakan sebagai sterilisasi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait pengenalan alat-alat dan juga bahan laboratorium. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.